Pada suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Jailani melihat seberkas cahaya berkilauan menerangi ufuk langit. Tidak lama menampakkan diri seraya memanggil-manggil, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sungguh aku perbolehkan untukmu semua yang diharamkan." Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Seketika itu juga cahaya tadi berubah menjadi gelap dan menyerupai awan dengan bersuara keras, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dari ulah sesatku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah syekhnya Saqalain, yaitu syekhnya jin dan manusia yang sempurna, juga wali yang mempunyai kewaspadaan yang sempurna, wusul kepada Allah dan mempunyai kedudukan luhur lagi mulia, serta mempunyai martabat yang tetap dan derajat yang sempurna, dan perilaku yang luhur serta kesempurnaan yang tinggi. Beliau juga menjadi wali kutub yang ahli ma'rifat kepada Allah dan menjadi pemimpin pertolongan penerangan hati. Ia adalah Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Beliau adalah putra Syekh Abi Sholeh Musa Jangki Dausat, juga disebut sebagai Jangka Dausat, putra dari Syekh Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Musa Al-Juni bin Abdullah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Musanna bin Al-Hasan As-Sibti bin Ali bin Abi Thalib, dan putranya Syarifah Fatimah Az-Zahra, putri dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi Rasul. Nasab atau silsilah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bagaikan matahari di waktu duha, bagaikan siang untuk munculnya cahaya waktu subuh. Silsilah keturunan Syekh ini sudah melekat di wajah Nabi Adam alaihissalam. Karena itu, malaikat langit diperintah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Juga nasab ini sudah disanjung dalam kitabnya Allah. Karenanya, siapa yang sengaja ingkar silsilahnya akan terkalahkan dalilnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan Allah meridhoinya, beliau dilahirkan di Dusun Jilan, kota terpencil di luar kota Tobaristan, pada tanggal 1 Ramadan 471 Hijriah. Pada waktu beliau masih bayi, di siang hari bulan Ramadan beliau tidak mau menyusu, karena mendapat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika usianya mendekati baligh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gemar mempelajari ilmu pengetahuan, mengunjungi para ulama yang mulia lagi berpengetahuan tinggi. Dengan amalan-amalan solihnya, beliau mencapai derajat yang utama. Maka kemajuannya dalam bidang ilmu dan amal-amal utamanya sangat maju, bahkan ibarat lebih dari burung merak. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu belajar ilmu fikih kepada Syekh Abil Wafa Ali bin Aqil, dan kepada Syekh Abil Khotob Al-Hawazani Mahfud bin Ahmad Al-Jalil, dan kepada Syekh Abil Husaini Muhammad bin Al-Qadi Abi Ya'la, juga kepada para ulama yang nampak ilmunya luhur serta derajatnya yang mulia. Di bidang adab, Syekh Abdul Qadir Jailani belajar kepada Syekh Abi Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi. Disitulah Syekh Abdul Qadir Jailani menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menggali berbagai hal yang bermanfaat dan berguna. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berbaiat belajar ilmu thariqah kepada seorang guru Al-Mursyid Arif Billah, yaitu Syekh Abil Khairi Muhammad bin Muslim Ad-Dabbas. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani meneruskan baiat thariqahnya kepada Syekh Qadi Abi Sa'id Al-Mubarak,
hingga mendapat izin menjadi syekh mursyid yang adabiahnya meniru syekh mursyidnya yang sudah sempurna dan tidak henti-hentinya terpelihara dari inayah Allah. Sehingga derajat kewaliannya terus naik ke tingkat kesempurnaan. Karena cita-citanya yang luhur, beliau dapat mengalahkan sifat yang tercela dan nafsu syaitoniyah yang menyesatkan. Beliau juga selalu bergegas meninggalkan apa yang menjadi kesenangannya dan hal-hal yang mubah atau boleh. Juga meninggalkan keramaian dunia, pergi mengembara ke hutan di negeri Irak selama 25 tahun sehingga tidak mengenal orang dan tidak dikenal orang. Bahkan banyak orang yang mencemooh dan tidak mau memperdulikan, karena keluarga yang menjadi tanggung jawabnya seakan-akan diabaikan. Pada permulaan beliau melakukan pengembaraan, memang dirasakan banyak menghadapi tantangan serta kekhawatiran-kekhawatiran. Tetapi semua hambatan itu dapat dihadapi dengan tabah dan tetap melanjutkan pengembaraan ke hutan belantara. Pakaian yang beliau pakai adalah jubah dari bulu. Kepalanya ditutup sobekan kain, berjalan tanpa sandal, melalui tempat-tempat berduri di tanah-tanah terjal. Yang demikian itu karena beliau tidak menemukan sandal. Makanannya buah-buahan yang masih di pohon, sayur yang sudah dibuang, daun-daun, rerumputan yang berada di tepi-tepi sungai. Bahkan beliau lebih banyak tidur dan tidak minum. Pernah berhari-hari beliau tidak makan apapun. Tiba-tiba dijumpai seseorang yang kemudian memberinya sebuah kantong yang berisi penuh dengan uang dirham sebagai penghargaan kepada beliau. Kemudian diambilnya sebagian untuk membeli tepung, jenang dari kurma, dan samin. Dan duduklah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani untuk menikmati makanan tersebut. Dengan tiba-tiba ada sebuah kertas yang jatuh. Di kertas itu tertulis, "Syahwat itu dijadikan untuk hamba-hambaku yang lemah, sebagai perantara untuk melaksanakan taat kepada Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku yang kuat tentu tidak mempunyai kesenangan syahwat apapun." Seketika itu beliau meninggalkan makan, mengambil sapu tangan untuk membungkusnya, dan ditinggalkannya lalu menghadap kiblat sholat 2 rakaat, dan kemudian meninggalkan tempat itu. Atas kejadian ini beliau sadar bahwa dirinya dijaga oleh Allah dan selalu dalam pertolongannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu pertama masuk kota Irak ditemani Nabi Khidir. Syekh Abdul Qadir belum mengenal Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir memberikan persyaratan-persyaratan yang tidak boleh sekali-kali menyimpang, karena penyimpangan akan menjadi sebab perpisahan keduanya. Maka Nabi Khidir berpesan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Duduklah di tempat ini." Maka duduklah Syekh Abdul Qadir Jailani di tempat yang disyaratkan sampai 3 tahun, yang setiap tahun sekali Nabi Khidir datang ke situ. Dan kemudian Nabi Khidir berpesan lagi, "Jangan sekali-kali meninggalkan tempat ini sampai aku datang lagi." Pernah pada waktu Riyadhah, Syekh Abdul Qadir Jailani tertidur di emperan istana Raja Madani. Di dalamnya sangat dingin. Tiba-tiba beliau mimpi mengeluarkan mani. Seketika itu bangunlah beliau lalu pergi ke sungai untuk mandi. Kemudian tidur lagi dan mimpi yang sama. Bangunlah beliau dan pergi ke sungai untuk mandi lagi. Kejadian itu sampai 40 kali dalam semalam itu juga. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani naik di atas pagar tembok emperan agar tidak tertidur lagi demi menjaga kelanggengan suci dari hadas. Kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jailani bila berhadas terus berwudu, lalu sholat sunnah 2 rakaat sehingga senantiasa suci dan tidak pernah menanggung hadas. Beliau sangat bersungguh-sungguh dalam menjaga wudu. Bahkan hal yang demikian itu menjadi kebiasaan sampai ke tingkat wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak jelas pancaran nur kewaliannya, sehingga nampak pula di wajahnya cemerlang sifat keluhuran, menghindari segala apa yang harus dihindari. Bahkan beliau pernah berpura-pura bisu, gila, sampai berkali-kali dibawa ke kota Marostan untuk diobatkan. Yang demikian itu malah membuat tersohor kewaliannya melebihi ulama pada zamannya. Di bidang keilmuannya dan amalannya, zuhud dan ma'rifatnya,
ketokohan dan fatwa-fatwanya dapat diterima siapa saja yang mendengarkan, sehingga nampak baiknya tersebar di mancanegara bagaikan peredaran surya. Diceritakan, pernah pada suatu ketika 100 ulama ahli fikih Baghdad berkumpul masing-masing membawa masalah, kemudian dikumpulkan dan menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Para ulama-ulama itu perlu untuk menguji kemampuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah ulama itu duduk dalam majelis, Syekh Abdul Qadir Jailani menundukkan kepala. Tiba-tiba keluarlah cahaya bersinar dari dadanya menembus ke dada para ulama itu. Maka hilanglah apa yang ada pada hati mereka, sampai pada masalah-masalah yang sudah matang dipersiapkan hilang begitu saja. Para ulama tadi menjadi kebingungan, gemetar, dan seakan-akan tidak berdaya juga kesadarannya. Menyobek-nyobek pakaian dan membuka tutup kepalanya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani naik ke kursinya seraya memberikan jawaban yang sudah tersimpan dari masing-masing ulama tersebut. Setelah lengkap memberikan jawaban masalah-masalah itu semua, para ulama tadi baru mengakui akan kelebihan Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu mereka pun tunduk. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu setiap hari mengajarkan 13 macam ilmu, yaitu tafsir Quran, hadis, ilmu khilaf, ilmu usul, yakni usulul kalam atau usul fikih, ilmu nahwu, ilmu qiraah atau ilmu tajwid, ilmu huruf, ilmu arud, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu bayan, ilmu mantek, dan ilmu tasawuf. Beliau memberikan fatwa mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali radhiyallahu anhuma. Ulama Irak kagum atas fatwa beliau, sehingga terlontar ucapan dari mereka, Maha suci Allah yang memberikan kepadanya ilmu yang begitu luas. Pernah suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani diberi suatu masalah karena semua ulama Baghdad tidak mampu menjawabnya. Masalah itu adalah, ada seseorang yang bersumpah kalau istrinya jadi ditalak 3, maka orang tadi harus melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala yang ibadahnya tidak sedang dikerjakan orang lain pada waktu itu. Bagaimana orang itu bisa selamat dari sumpahnya dan ibadah apa yang harus ia kerjakan? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu beliau menjawab, agar orang tadi selamat dari sumpahnya, maka ia harus pergi ke Mekah Al-Mukarramah, menunggu sepinya orang melakukan tawaf. Bila sudah sepi, lalu dia mengerjakan tawaf 7 kali. Maka kepada Allah lah Syekh Abdul Qadir Jailani mengembalikan segala urusan. Dengan demikian berarti telah lepas dari sumpahnya dan tidak punya tanggungan apa-apa. Syekh Abdul Qadir Jailani berpakaian dengan pakaian ulama. Jubahnya besar, yaitu pakaian yang menutupi muka dan kepala, dan kendaraan beliau adalah keledai. Untuk menghormati tamu, beliau membuka kerudungnya, dan waktu mengajar beliau duduk di kursi yang tinggi agar bisa dilihat dan didengar. Ucapannya terang dan lantang. Kadang-kadang Syekh Abdul Qadir Jailani bagaikan berjalan di angkasa, kemudian kembali lagi ke kursinya. Hal itu disaksikan orang-orang yang hadir. Waktunya hanya diperuntukkan taat kepada Allah semata. Pembantu dekatnya, yakni Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi mengatakan, aku menjadi pelayannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 40 tahun. Beliau selama itu bila sholat subuh masih menggunakan wudhunya sholat isya. Kalau berhadas, beliau segera memperbarui wudhunya, kemudian mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Syekh Abdul Qadir Jailani setelah sholat isya, beliau masuk kamar pribadi. Tidak seorang pun dapat masuk dan membukanya. Tidak akan keluar sebelum terbit fajar. Raja Baghdad sudah berkali-kali benar-benar ingin bertemu dengan beliau pada malam hari, tapi tidak juga bisa bertemu. Syekh Abdul Fattah berkata, pernah aku bermalam semalam di rumah beliau, maka aku tahu beliau sholat sunnah sebentar pada permulaan malam, kemudian berzikir kepada Allah sampai melewati sepertiga dari permulaan malam. Kemudian beliau membaca Asma' A'dham 9, yaitu Al-Muhitu, Ar-Rabbu, As-Sayyidu, Al-Hasibu, Al-Fa'alu,
Al-Khallaqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru. Dan beliau naik ke angkasa sampai hilang dari pandanganku. Setelah kembali lagi ke kamarnya, kemudian beliau sholat berdiri di atas kedua kaki, serta membaca Al-Quran sampai habis waktu sepertiga malam yang kedua. Sholat beliau sujudnya sangat panjang, kemudian duduk menghadapkan jiwanya ke hadirat Allah, muraqabah kepadanya sampai terbit fajar dengan sopan dan merendah berdoa kepada Allah, sehingga beliau tertutup penuh oleh cahaya terang, dengan nampak terang jelas, sehingga menyilaukan pandangan mata sampai Syekh tidak terlihat karena tertutup oleh cahaya. Syekh Ibnu Abil Fattah juga berkata, kemudian aku mendengar di sampingnya ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menjawabnya. Keadaan demikian ini terjadi sampai Syekh Abdul Qadir Jailani mengerjakan sholat fajar. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, tidak boleh terjadi sebagai seorang ahli tasawuf yang siap dan bertindak sebagai juru penerang, kecuali sudah mendapat anugerah Allah ilmunya, politiknya pimpinan negara, ilmu hikmahnya para ahli hukum. Syekh Ibnu Fattah juga mengatakan, pada suatu hari ada seorang melapor kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia mengaku pernah melihat Allah Ta'ala dengan kedua matanya. Maka beliau bertanya, benarkah apa kata orang-orang bahwa engkau pernah melihat Allah dengan kedua matamu? Maka orang tersebut menjawab, iya benar. Syekh Ibnu Abil Fattah selanjutnya melarang mengatakan bahwa mendengar jawaban orang tersebut. Syekh Abdul Qadir Jailani melarang mengatakan yang demikian seraya membentaknya dengan berpesan agar berhati-hati, jangan sampai ucapannya diulang kembali. Kemudian beliau menoleh kepada mereka di antara yang hadir sedang menanyakan, pengakuan seperti itu benar atau salah? Jawab Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, iya benar tapi dalam kebimbangan. Sesungguhnya yang melihat nur keindahan Allah itu adalah mata hatinya, yang kemudian mata hatinya menembus kedua mata kepalanya, maka mata kepalanya lalu bisa melihat mata hatinya. Cahaya mata hatinya menyatu dengan cahaya keindahan Allah, sehingga orang itu berprasangka bahwa mata kepalanya melihat apa yang sebenarnya dilihat mata hatinya. Sesungguhnya yang dapat melihat cahaya keindahan Allah hanyalah mata hati, tetapi ia belum mengerti. Mendengar jawaban Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, para ulama dan ahli thariqah gemetar dan kebingungan. Syekh Ibnu Abil Fattah berkata, pada suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melihat seberkas cahaya berkilauan menerangi ufuk langit. Tidak lama menampakkan diri seraya memanggil-manggil, wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Sungguh aku perbolehkan untukmu semua yang diharamkan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Seketika itu juga cahaya tadi berubah menjadi gelap dan menyerupai awan dengan bersuara keras, wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dari ulah sesatku, sebab ilmumu tentang hukum Tuhanmu dan karena pemahamanmu tentang kedudukanmu. Sungguh aku sudah menyesatkan seperti kejadian ini dari 70 orang ahli thariqah. Setelah beliau selamat dari godaan syaitan, kemudian beliau memuji kepada Allah dengan mengucapkan, anugerah dan keselamatan hanya karena Tuhanku. Maka ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana Syekh bisa tahu sesungguhnya itu adalah setan? Kanjeng Syekh menjawab, dari ucapannya, telah aku perbolehkan bagimu apa yang diharamkan. Karena setauku, sungguh Allah Ta'ala tidak akan memerintahkan berbuat jahat. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu tidak mau mengagung-agungkan orang kaya dan berdiri karena datangnya seorang raja, dan tidak juga orang-orang yang mempunyai kedudukan. Dan seringkali raja bermaksud ziarah kepada Syekh, padahal beliau sedang duduk-duduk kemudian ditinggalkan masuk ke kamar pribadinya. Kemudian baru keluar lagi untuk menemui setelah khalifah itu duduk. Hal ini dilakukan karena memuliakan perilaku ahli tasawuf yang tidak tertarik dengan kedudukan dan harta serta tidak berdiri hanya sekedar kedatangan raja.
Beliau juga tidak mau berdiri di depan pintu-pintu raja atau menteri, dan juga tidak mau menerima hadiah dari raja, sehingga raja itu mencemoohnya atas tidak diterimanya pemberian itu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepada sang raja, "Kalau begitu silahkan bawa sendiri hadiah itu ke sini." Raja pun menerimanya, kemudian membawa sendiri buah apel untuk Syekh Abdul Qadir. Tiba-tiba buah apel itu di dalamnya penuh darah dan nanah. Maka berkatalah Syekh Abdul Qadir Jailani kepada raja, "Kenapa raja selalu mencemooh dan mencela saya, padahal saya tidak mau buah apel ini, karena seluruhnya penuh dengan darah manusia." Maka raja itu minta maaf dan bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani. Selanjutnya, raja itu sering ziarah kepada beliau sebagaimana kebanyakan orang dan menjadi sahabatnya sampai meninggal. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu mempunyai derajat yang tinggi. Namanya harum tersebar kemana-mana. Beliau mau menghormati kepada fakir miskin, menemani duduk, membersihkan sendiri kutu-kutu yang ada di pakaiannya. Beliau pernah berkata, "Seorang fakir yang mau bersabar lebih utama dari orang kaya yang bersyukur, dan orang fakir yang bersyukur lebih utama dari keduanya. Dan orang fakir yang mau bersabar dan bersyukur lebih utama dari semuanya. Tidak senang dan tidak merasa nikmat menerima bala, kecuali orang yang tahu kepada zat yang menurunkan bala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala." Syekh Abdul Qadir Jailani juga berkata, "Ikutilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jangan melakukan bid'ah. Berbakti kepada Allah dan Rasulnya jangan sampai keluar dari Islam. Bersabarlah dan jangan menggumam. Berharaplah untuk mendapatkan kesejahteraan dan jangan putus asa. Berkumpullah dalam majlis dzikir kepada Allah Ta'ala. Jangan bercerai-berai. Bersihkan dirimu dengan bertaubat dari segala dosa, dan jangan berlumuran noda dan secara rutin menghadap di pintu Allah untuk mohon ampunan." Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Jika terkena cobaan, jangan menginginkan mendapat kenikmatan dan menghindar dari cobaan, karena suatu kenikmatan pasti datang juga kepadamu sesuai ketentuan Allah, entah diharapkan ataupun tidak. Begitu pula cobaan, suka atau tidak pasti akan menimpanya. Maka dari itu berserah dirilah segala urusan kepada Allah yang mengatur sesuai dengan kehendaknya. Maka bila kenikmatan datang kepadamu, maka sibukkanlah dirimu dengan mengingat Allah dan banyak bersyukur. Dan bila cobaan yang menimpa, maka sibukkanlah dirimu dengan kesabaran dan kesadaran. Bila ingin mendapat tempat yang tinggi di sisi Allah dan sebagai suatu kenikmatan, maka perlu disadari bahwa cobaan yang menimpa orang mukmin bukan sebagai malapetaka, tetapi datang untuk menguji iman." Beliau juga berkata, "Tidak boleh terjadi di dalam majelis untuk menghadap kepada Allah Ta'ala kecuali membersihkan dirinya dari kotoran dan dosa, dan tidak akan dibuka hatinya untuk makrifat kepada Allah kecuali hatinya dikosongkan dari pengakuan mempunyai perilaku baik dan dari perbuatan yang meresahkan. Apabila kebiasaan manusia sudah berlumuran dosa dan tidak mau membersihkan, maka Allah Ta'ala menurunkan berbagai penyakit lahir ataupun batin kepada mereka sebagai tebusan dan pembersihan dosa-dosanya, agar yang demikian itu sesuai majelis menghadap dan mendekat kepada Allah, baik mereka sadar ataupun tidak." Beliau berkata, "Berhati-hatilah kamu, jangan sampai mencintai seseorang atau membencinya, kecuali sudah memperhatikan perbuatannya dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, agar kamu senang atau benci tidak sekedar menuruti hawa nafsu." Adalah kekaromahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, pakaiannya tidak pernah dihinggapi lalat, karena mewarisi eyangnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Orang yang melihatnya sempat menanyakan lantaran apa yang menyebabkan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Untuk apa lalat hingga pada diriku, yang pada diriku ada tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia dan madunya akhirat, melainkan hanya semata-mata ikhlas karena Allah." Termasuk sebagian kekaromahannya, suatu ketika beliau duduk mengambil air wudhu, kemudian kejatuhan kotoran burung pipit. Lalu beliau mengangkat kepalanya, maka jatuhlah burung itu dan mati.
Kemudian beliau melepas pakaiannya untuk dicuci, lalu disedekahkan sebagai tebusan burung tadi. Dan berkatalah beliau, "Bila pada saya ada dosa, maka itulah tebusannya." Dan dari kekaromahannya lagi, ada seseorang perempuan datang kepada beliau dengan membawa putranya, dan diserahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menjadi santrinya dan belajar ilmu suluk. Putra tadi diterima, kemudian diperintahkan memerangi nafsunya serta menjalankan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf. Suatu hari ibunya sowan kepada Syekh Abdul Qadir. Dilihatlah anaknya menjadi kurus. Si ibu kemudian masuk ke dalam kamar Syekh Abdul Qadir dan melihat di depannya tulang-tulang ayam dari sisa makanan Syekh Abdul Qadir. Maka si ibu kemudian menanyakan arti dari semua itu. Maka Syekh Abdul Qadir meletakkan tangannya di atas tulang tadi sambil berkata, "Berdirilah dengan izin Allah yang menghidupkan tulang-tulang yang hancur." Maka berdirilah tulang-tulang itu kembali menjadi ayam dan berkokok. Ayam-ayam itu berbunyi, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Asy-Syaikhu Abdul Qadir Waliyullah." Artinya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syekh Abdul Qadir adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau berkata kepada si ibu, "Kalau anakmu sudah dapat berbuat seperti ini, maka boleh makan sekehendaknya." Dan dari kekaromahannya lagi, pada suatu hari ketika angin sedang berhembus kencang, ada seekor burung elang di atas majelis pengajian beliau dengan suara yang keras dan suaranya mengganggu orang-orang yang hadir di majelis itu. Maka beliau berkata, "Wahai angin, potonglah kepala burung itu." Maka seketika jatuhlah burung itu dengan keadaan kepala terputus. Kemudian beliau turun dari kursinya, mengambil burung tadi, mengelus-elus dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka burung itu hidup kembali dan terbang lagi dengan izin Allah Ta'ala. Kejadian itu disaksikan oleh orang-orang yang hadir di majelis itu. Termasuk dari karomahnya lagi, Syekh Abu Umar Utsman As-Sayrofi dan Syekh Abu Muhammad Abdul Haqqi Al-Harimiyah radhiyallahu anhuma, mereka berkata, "Kami pernah berdampingan dengan Syekh berada di madrasahnya pada hari Ahad tanggal 3 Safar tahun 555 Hijriah. Beliau berwudu dengan kelompennya lalu sholat 2 rakaat. Setelah salam, beliau berteriak sekeras-kerasnya seraya melemparkan kelompennya yang satu sejauh-jauhnya ke atas sampai tidak nampak dari pandangan kami. Kemudian melakukan lagi seperti itu untuk kedua kalinya dengan kelompennya yang lainnya. Kemudian duduk dan tidak ada seorang pun yang berani menanyakan kejadian itu. Setelah 23 hari dari kejadian itu, datanglah serombongan musafir dari luar negeri. Mereka berkata, 'Kami mempunyai nazar, maka kami mohon diizinkan untuk menghadap Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani.' Maka beliau berkata kepada kami berdua, 'Ambillah nazar yang dibawa mereka.' Kemudian memberikan barang nazarnya berupa emas, pakaian sutra, pakaian berbulu sutra, dan kelompen milik Kanjeng Syekh. Maka kami bertanya kepada mereka tentang apa yang terjadi sesungguhnya. Mereka pun bercerita, pada hari Ahad tanggal 3 Safar yang lalu, kami dalam perjalanan. Tiba-tiba ada serombongan manusia yang dipimpin 2 orang. Mereka merampok harta kami dan kami pun turun ke tepi jurang. Maka kami berunding, bersepakat dengan lantaran Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau. Kami bernazar kalau harta kami bisa selamat, kami akan memberikan sebagian dari harta itu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ternyata nazar kami dikabulkan Allah. Tidak lama kemudian kami mendengar suara yang amat keras sampai 2 kali memekikkan telinga, berdesing memenuhi seluruh jurang. Sampai kami melihat mereka lelah lunglai, gemetar ketakutan, maka kami menduga mungkin kedatangan perampok lain yang merebut hasil rampasan mereka. Tiba-tiba di antara mereka ada yang mendatangi kami dan berkata, "Kemarilah kalian untuk ikut kami, ambillah kembali hartamu dan periksalah apa yang membingungkan kami." Kemudian mereka membawa kami kepada kedua pemimpinnya,
Ternyata kami dapatkan mereka berdua telah meninggal dan di sampingnya masing-masing terdapat kelompen yang masih basah dengan air. Dengan kejadian itu, yang lain menjadi ketakutan sehingga harta yang dirampasnya dikembalikan kepada kami. Mereka sambil mengatakan, peristiwa ini menggemparkan dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan dari karomahnya beliau, pernah seorang laki-laki dari kota Asifan berkunjung kepada beliau untuk mengobatkan budak perempuannya yang sudah dimerdekakan. Karena sering tidak sadarkan diri dan sudah diobatkan kemana-mana, maka Syekh Abdul Qadir berkata, ini gangguan jin dari Gua Sarondib, namanya jin khonis. Apabila ia sakit lagi, bacakan di telinganya, hai jin khonis, Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu yang tinggal di Baghdad mengatakan kepadamu, jangan kembali kalau tidak ingin binasa. Maka pulanglah orang itu dan tidak muncul lagi. Setelah 20 tahun lamanya orang itu datang lagi menghadap Syekh Abdul Qadir. Dan setelah ditanya, ia menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir sudah dilaksanakan dan penyakit itu tidak pernah datang lagi sampai sekarang. Bahkan sebagian tabib ahli jiwa mengatakan, selama kami menetap di Baghdad 40 tahun, selama mendiangnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir, di Baghdad tidak pernah terjadi seorang pun menderita sakit jiwa. Setelah beliau wafat, maka berjangkitlah penyakit jiwa itu. Dan termasuk karomahnya Syekh Abdul Qadir, ada 3 orang guru dari negeri Jilan datang berziarah kepada beliau. Sewaktu masuk rumah Syekh Abdul Qadir, mereka melihat kendi yang tidak menghadap kiblat dan seorang pelayan berdiri di sisi Syekh. Kemudian mereka saling berpandangan seperti menunjukkan sikap tidak senang kepada Syekh Abdul Qadir, sebab kendi yang tidak menghadap kiblat dan seorang pelayan berdiri di sebelahnya. Maka Syekh Abdul Qadir meletakkan kitab yang ada di tangannya, lalu memandang kepada mereka dan kepada pelayan. Seketika itu juga pelayan tadi mati. Kemudian beliau memandang ke arah kendi dan kendi itu pun berputar sendiri menghadap kiblat. Dan dari karomahnya lagi bahwa sesungguhnya Abul Mudhaffar Hasan bin Tamimi al-Baghdadi adalah seorang pedagang, datang kepada Syekh Muhammad bin Muslim bin Darwah ad-Dabbas. Pada tahun 521 Hijriah, seraya berkata, wahai junjunganku, saya telah menyiapkan kafilah yang membawa dagangan seharga 700 dinar ke negeri Syam. Syekh Hamad berkata, kalau kamu pergi pada tahun ini, kamu akan terbunuh dan daganganmu dirampas. Setelah itu, Abul Mudhaffar keluar dari Syekh Hamad dengan membawa perasaan sedih. Di jalan, beliau berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir, yang pada waktu itu beliau masih berusia muda. Abul Mudhaffar menceritakan apa yang dikatakan Syekh Hamad kepadanya. Maka Syekh Abdul Qadir berkata kepadanya, pergilah, maka kamu akan selamat dan kembali akan membawa keuntungan. Urusan itu akulah yang bertanggung jawab. Abul Mudhaffar pun pergi ke negeri Syam dan ternyata bisa menjual dagangannya dengan harga 1000 dinar. Pada satu hari, Abul Mudhaffar masuk WC untuk menunaikan hajat di Halaba. Dan dia meletakkan uang 1000 dinar di gantungan WC. Dan ketika keluar, ia lupa uangnya. Sampai di rumah, ia mengantuk dan tertidur. Dalam tidurnya, beliau bermimpi dalam kafilah didatangi orang Badui yang merampas hartanya dan membunuh semua orang yang ada di kafilah itu. Dan ada pula di antara Badui itu mendatanginya dan memukul dengan pedang serta membunuhnya. Maka ia terbangun dengan gemetar ketakutan dan menemukan bekas darah di lehernya serta merasa sakit. Setelah teringat uangnya 1000 dinar tertinggal, maka ia cepat-cepat bangun dan pergi ke WC di Halaba. Dan uang tersebut didapatkan masih di tempat semula dengan selamat. Kemudian pulang ke Baghdad. Setelah tiba, ia berkata dalam hati, aku harus berkunjung kemana dulu, kepada Syekh Hamad atau kepada Syekh Abdul Qadir? Kalau aku berkunjung kepada Syekh Hamad lebih dulu, memang beliau lebih tua. Dan kalau aku berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir, karena beliau memang benar kata-katanya. Sewaktu ia berpikir demikian, beliau berada di Pasar Sultan. Dan Syekh Hamad berkata kepadanya, wahai Abul Mudhaffar, mulailah kamu berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena beliau dicintai Allah dan sesungguhnya beliau berdoa kepada Allah untukmu sebanyak 17 kali.
Sehingga kepastian matimu yang sebenarnya hanya kamu rasakan dalam mimpi, dan kepastian fakir yang sebenarnya berubah hanya karena lupa saja. Kemudian Abul Mudzaffar pergi berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir. Maka beliau mendahului berkata, "Syekh Hamad telah mengatakan kepadamu bahwa saya berdoa kepada Allah untukmu 17 kali. Demi kemuliaan Allah yang berhak disembah, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah untukmu 17 kali dan 17 lagi sampai jumlahnya 70 kali. Sehingga terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Hamad. Dan dari karomahnya lagi, sesungguhnya Syekh Ali Al-Haiti beserta Syekh Syarif Abdullah bin Muhammad Al-Ghanaim, semoga Allah memberi rahmat keduanya, beliau berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir. Lalu beliau bertemu seorang pemuda yang tidur terlentang yang keadaannya sangat lemah. Maka pemuda itu berkata kepada Syekh Al-Haiti radhiyallahu anhu, "Wahai junjunganku, mohonkan syafaat kepada Kanjeng Syekh agar saya dapat sembuh kembali." Maka ketika diaturkan, Syekh Abdul Qadir pun memberinya syafaat dengan mengatakan, "Sungguh aku berikan syafaat kepadanya." Maka keluarlah kedua syekh itu menemui pemuda tadi, memberitahukan bahwa Kanjeng Syekh sudah memberi syafaat kepadanya. Maka berdirilah pemuda tadi dan keluar melalui jendela rumahnya, lalu terbang ke udara. Kemudian kedua syekh tadi kembali menghadap Syekh Abdul Qadir, dan keduanya menanyakan tentang hal ihwal pemuda tadi. Maka Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa pemuda yang terbang tadi sesungguhnya berkata dalam hatinya, "Tidak ada di Baghdad ini seorang pun yang bisa seperti saya. Maka itulah aku, Syekh Abdul Qadir, lenyapkan kehebatannya. Kalau bukan karena Syekh Ali, kehebatannya tidak akan aku kembalikan." Dan termasuk dari karomahnya lagi bahwa Syekh Abul Hasan Al-Ma'ruf bil Tontonah Al-Baghdadi berkata pada hari wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Sewaktu aku belajar di pondoknya Syekh Abdul Qadir, aku tidak pernah tidur malam dikarenakan sibuk memperhatikan keperluan Kanjeng Syekh. Pernah pada suatu malam bulan Safar 553 Hijriah, beliau keluar dari rumahnya. Aku pun menghaturkan sebuah kendi kepada beliau, tetapi beliau tidak mau menerimanya dan menuju madrasah yang pintunya terkunci. Lalu beliau menudingnya. Tiba-tiba pintu tersebut membuka sendiri. Syekh Abdul Qadir keluar dan aku membelakanginya dengan berkata dalam hati, sesungguhnya Syekh Abdul Qadir tidak tahu kalau sedang aku ikuti dari belakang. Kemudian pintu madrasah itu menutup sendiri. Kemudian beliau menuju ke pintu kota Baghdad. Demikian juga pintu kota membuka sendiri setelah ditudingnya. Tidak begitu, beliau berjalan sampai di satu tempat yang belum aku kenal. Maka beliau masuk ke suatu tempat yang terdapat sebuah bangunan yang menyerupai pondok. Tiba-tiba di dalamnya ada 6 orang yang sedang duduk. Setelah melihat Syekh Abdul Qadir, mereka berdiri mengucapkan salam penghormatan kepada beliau, dan aku bersembunyi di belakang tiang pondok itu. Kemudian aku mendengar suara rintihan dari tempat tersebut. Sesaat kemudian suara rintihan tadi sudah tidak terdengar lagi. Kemudian masuk orang laki-laki ke tempat di mana terdengar rintihan tadi, dan kemudian keluar lagi dengan membopong seorang laki-laki dari tempat tadi. Ketika itu juga datanglah seorang yang tidak memakai tutup kepala dan berkumis panjang, dan berhenti di depan Syekh Abdul Qadir yang kemudian diperintah untuk ikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dicukur rambut dan kumisnya serta disuruh mengenakan tutup kepala dan diberi nama Muhammad. Dan Syekh Abdul Qadir berkata kepada 6 orang tadi, "Sungguh diperintah agar Muhammad ini menjadi gantinya orang yang meninggal tadi." Maka 6 orang tadi menjawab, "Kami dengarkan dan akan kami laksanakan." Setelah itu beliau meninggalkan mereka dan aku pun mengikutinya secara diam-diam. Tidak seberapa lama berjalan, tiba-tiba sudah sampai kembali di pintu kota Baghdad. Maka membukalah pintu itu sebagaimana yang tadi. Lalu sampai pula ke pintu madrasah dan demikian juga, lalu beliau masuk ke rumahnya. Keesokan harinya aku menghadap Syekh Abdul Qadir untuk menguji. Setelah menghadap, aku takut dengan sendirinya karena kewibawaannya. Sampai-sampai aku tidak bisa membaca kitab. Maka beliau berkata, "Wahai anakku, bacalah dan tidak apa-apa."
Kemudian aku mengatakan dan bersumpah agar beliau berkenan untuk menjelaskan kejadian yang aku lihat semalam. Maka beliau menjelaskan, tempat yang aku kunjungi itu namanya Nahawandu, dan 6 orang itu mereka adalah wali abdal, dan orang yang merintih dalam keadaan sakit itu adalah orang ke-7 dari mereka. Ketika sampai ajalnya, maka aku datang untuk takziah. Adapun orang yang membawa jenazahnya itu adalah Abdul Abbas dengan sebutan Nabi Khidir alaihissalam. Ia mengambilnya untuk dirawat, yaitu dimandikan, dikafani dan disolati serta dikuburkan. Dan yang aku ikrarkan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah Nasrani dari negeri Konstantinia, untuk aku jadikan ganti orang yang meninggal itu. Syekh Abdullah Al-Musili bercerita, sesungguhnya ada seorang raja yang adil terkenal dengan sebutan Al-Mustanjid Billah, yaitu Abul Mudhaffar Yusuf. Beliau datang menghadap Syekh Abdul Qadir. Beliau memohon untuk dinasehati dengan membawa 10 kantong penuh berisi uang yang dibawa oleh 10 pembantunya untuk hadiah Kanjeng Syekh. Tetapi Syekh Abdul Qadir menolaknya. Maka raja itu pun merasa kecewa dan mencemoohnya sambil memaksanya agar Syekh Abdul Qadir sudi untuk menerimanya. Maka Syekh Abdul Qadir mengambilnya 2 kantong tadi, maka mengalirlah darah. Maka Syekh Abdul Qadir berkata kepada raja, apakah raja tidak malu kepada Allah Ta'ala dengan memeras darahnya rakyat yang kemudian raja serahkan kepada saya dengan memaksanya? Seketika itu juga sang raja menjadi pingsan. Syekh Abdul Qadir berkata, demi zat yang maha agung dan yang maha berhak disembah, seandainya aku tidak menghormati nasabnya yang bersambung dengan Rasulullah SAW, pasti aku biarkan darah itu terus mengalir sampai di rumahnya. Syekh Abdullah Al-Musili bercerita lagi, pada suatu hari aku menyaksikan Raja Abul Mudhaffar Yusuf berada di depan Syekh Abdul Qadir. Maka beliau berkata kepadanya, aku ingin melihat sesuatu dari kekaromahan untuk menenangkan hatiku. Syekh Abdul Qadir bertanya, apa yang engkau kehendaki? Sang raja menjawab, aku menginginkan buah apel dari alam ghaib. Padahal di Irak waktu itu tidak ada musim apel. Maka Syekh Abdul Qadir menjulurkan tangannya ke udara. Tiba-tiba di tangannya ada 2 buah apel. Maka yang satu diberikan kepada raja dan satunya lagi dipegang. Kemudian Syekh Abdul Qadir memecah apel yang di tangannya. Maka tiba-tiba apel itu warnanya putih bersih, harum baunya bagaikan kasturi. Dan raja itu pun juga memecah apel yang di tangannya. Maka tiba-tiba apel itu penuh dengan ulat. Maka raja itu berkata, kenapa begini sedangkan apel yang di tangan Syekh baik sekali? Syekh Abdul Qadir berkata, wahai Abul Mudhaffar, apel ini di tangan orang lalim, maka akan mengeluarkan ulat sebagaimana kau lihat. Sedangkan apel ini berada di tangan kekasihnya Allah, maka menjadi harum baunya dan nikmat. Dan masih banyak lagi tentang karomah beliau, sampai-sampai tidak bisa diterangkan lagi. Semoga Allah mencurahkan keriduan kepada beliau dan atas kita, berkah keriduannya dan pertolongan kita atas pertolongannya yang maha luas. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah berkata bahwa beliau melahirkan rasa syukur atas kenikmatan yang diberikan kepadanya, karena firman Allah Ta'ala, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Tidak ada seorang muslim yang melewati pintu madrasahku melainkan Allah akan meringankan siksa yang menimpa padanya di hari kiamat. Dan diberitakan bahwa sesungguhnya ada seorang yang menjerit-jerit dalam kuburnya. Maka Syekh Abdul Qadir mendatangi kubur itu dan berkata, sesungguhnya orang ini pernah mengunjungi aku sekali, maka semestinya Allah mengasihaninya. Maka sejak itu tidak lagi terdengar suara menjerit-jerit dari dalam kubur itu. Syekh Abdul Qadir berkata, Syekh Husain Al-Halaj pernah terpeleset 1 kali dalam menjalankan kewaliannya. Hanya saja waktu itu tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Seandainya aku hidup pada zamannya, pasti aku akan menolongnya. Karena aku akan menolong orang-orang yang terpeleset dari sahabat-sahabatku, murid-muridku, dan orang-orang yang cinta kepadaku sampai hari kiamat. Aku gandeng tangannya, baik mereka masih hidup maupun setelah mati. Disebabkan karena kudaku sudah terpasang pelananya dan tombakku sudah tertancap,
dan pedangku sudah terhunus dan anak panahku sudah terpasang busurnya untuk menjaga santriku yang sedang lupa. Syekh Abdul Qadir berkata, "Aku ini ibarat apinya Allah yang telah dinyalakan. Aku ini waliullah yang akan merobek setiap orang yang tidak punya sopan santun kepadaku, dan aku diberi ilmu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Aku ini dijaga oleh Allah. Aku waliullah yang diperhatikan. Wahai orang-orang yang berpuasa di siang hari, wahai yang bertahajud di malam hari, wahai orang-orang yang tinggal di gunung yang sudah dibinasakan gunung-gunungnya, wahai orang-orang ahli gereja yang sudah dirobohkan gereja-gerejanya, menghadaplah kalian untuk taat melaksanakan perintah-perintah Allah. Wahai wali rijal, wahai wali abtol, wahai wali atfal, kemarilah kalian kepadaku. Ambillah ilmu dari waliullah yang bagaikan lautan yang tiada bertepi. Wahai Tuhan yang Maha Agung, Engkaulah satu-satunya yang menguasai makhluk di langit dan bumi. Dan aku orang yang menyatukan hatiku hanya musyahadah kepadamu di bumi. Dikatakan kepadaku antara siang dan malam 70 kali, aku Allah memilihmu dengan zatku. Dan diucapkan lagi kepadaku 70 kali, kamu dijadikan atas pemeliharaanku. Demi keagungan Tuhanku, bahwa orang-orang yang beruntung dan celaka diperlihatkan kepadaku dan diberhentikan di hadapanku, dan sungguh nur mataku ada yang tinggal di Lauhil Mahfud. Aku adalah waliullah yang tidak melihat kejadian yang telah lalu. Aku waliullah yang besok hari kiamat dijadikan hujjatullah untuk kamu sekalian. Aku sebagai pengganti dan pewaris Rasulullah SAW. Dikatakan kepadaku, wahai Abdul Qadir, bicaralah, maka dari ucapanmu akan diterima. Syekh Abdul Qadir berkata, demi Allah aku tidak akan minum sehingga dikatakan kepadaku, wahai Abdul Qadir, dengan hakku untukmu silahkan minum. Serta tidak makan sehingga diucapkan kepadaku, dengan hakku untukmu silahkan makan dan aku telah selamatkan kamu dari segala yang merusak. Tahun, bulan, seminggu, dan hari semuanya memberi salam kepadaku serta memberikan kejadian-kejadian pada waktu-waktu tersebut. Pada suatu ketika beliau berada di atas kursinya dan berkata, apabila kamu minta kepada Allah, maka mintalah dengan tawasul kepadaku. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani warna kulitnya sawo matang, kedua alisnya bertemu, jenggotnya lebat dan panjang, dadanya bidang, badannya ramping, tingginya sedang, suaranya nyaring dan merdu, mudah menetes air matanya, sangat takut kepada Allah Ta'ala, besar kewibawaannya, doanya mustajabah, luhur budi pekertinya, ke atas maupun ke bawah keturunannya baik, paling jauh-jauhnya manusia dari perbuatan jahat, dan sedekat-dekatnya manusia kepada perbuatan yang benar. Sangat dimurkanya bila mengetahui larangan Allah diterjang, tidak marah karena hanya menuruti hawa nafsunya, tidak mau menolong karena selain Allah, tidak pernah menolak orang minta-minta walaupun salah satu bajunya yang diminta. Pertolongan Allah yang menjadi dasar pokok hidupnya. Semua toriknya dikuatkan oleh Allah. Ilmunya menjadi pembersih kotoran. Pendekatannya kepada Allah menguatkan kewaliannya. Ingat kepada Allah dengan hudur yang menjadi gudangnya. Ma'rifatnya kepada Allah menjadi bentengnya. Munajatnya kepada Allah menjadi amal perbuatannya. Kewaspadaannya sebagai penghubung dirinya kepada Allah. Mesra kepada Allah menjadi kawan berbincangnya. Lapang dada menjadi kecintaannya. Kebenaran menjadi lambang hidupnya. Terbukanya hati menjadi bekalnya. Sifat penyantun menjadi wataknya. Zikir kepada Allah menjadi ucapannya. Persaksiannya kepada Allah menjadi obat. Peraturan agama menjadi jembatannya. Semua sifat-sifat ilmu hakikat menjadi kepribadiannya. Menyerah dan puas akan ketentuan Allah, dengan menyadari tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Thariqahnya menurut tauhid, meyakinkan keesaan Allah. Zikir dengan hati yang hudur pada waktu bertandang ibadah kepada Allah. Beliau adalah seorang yang sangat menyadari akan kejadiannya sebagai hamba Allah. Dengan secara rutin beribadah kepada Allah, bukan untuk sesuatu dan tidak karena sesuatu, tetapi ibadahnya ikhlas karena sebagai hamba yang setia kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah, dan beliau adalah hamba Allah yang agung, yang selalu menyatu jiwanya dengan Allah waktu berzikir dan disertai menepati terhadap hukum-hukum Allah.
Keistimewaan-keistimewaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih banyak lagi. Perilaku utamanya nampak jelas, bahkan lebih terang dari matahari di waktu zuhur. Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 11 Rabiul Akhir 571 Hijriah. Umurnya 91 tahun. Makamnya di kampung Babul Arosh, Baghdad, dan banyak dikunjungi orang dari berbagai mancanegara. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada beliau dan memberikan kemanfaatan kepada kita semua sebab beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi biografi singkat serta karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga menambah kecintaan kita terhadap wali-wali Allah, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.